Selamat pagi semuanya. Senang kembali berjumpa dengan kalian mahasiswa-mahasiswi Institut Santi Buana yang ada dalam mata kuliah Strategi Pemasaran kedua. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang analisis keunggulan strategi. Supaya analisis keunggulan strategi tersebut dapat terbentuk, maka sebelum kita membuat usaha kita, maka kita harus mengenali dulu tentang peluang. Nah, peluang bisnis kita itu apa sih? Apakah nantinya bisa masuk ke pasaran? Selanjutnya, jangan lupa untuk memilih strategi yang cocok untuk menangkap peluang dari usaha Anda tersebut. Strategi tersebut bisa mencakup dari produk itu sendiri, dari sisi harga, dari segi pelayanan, promosi, tempat, physical evidence, dan strategi lainnya yang menurut Anda cocok. Kemudian, aturlah hasil dari eksploitasi peluang usaha tersebut. Kemudian, dasar pencapaian dari keunggulan suatu produk dapat diukur atau dilihat dari adanya harga atau nilai, kemudian dapat menyenangkan konsumen, lalu ada pengalaman konsumen tentang produk yang digunakan, kemudian adanya atribut produk, serta layanan unik dari suatu perusahaan, sehingga konsumen dapat terus memakai produk yang kita usahakan atau kita ciptakan tersebut. Untuk mengidentifikasi peluang, dapat kita lihat dari faktor eksternal dan internal. Jika dalam faktor eksternal itu seperti adanya pemahaman sifat dasar lingkungan perusahaan dengan mempelajari tren umum dan dinamika kompetisi. Dan untuk faktor internalnya bisa dengan melakukan pemahaman kekuatan dan kelemahan dalam menangkap peluang strategis. Pada analisis lingkungan eksternal terdapat beberapa hal yang mendukung atau yang mempengaruhi seperti adanya faktor demografi, ekonomi makro, ekologi, sosial dan budaya, politik dan hukum, teknologi, serta globalisasi perdagangan. Pada analisis lingkungan industri itu sendiri mencakup analisis ukuran pasar, sektor industri dan persaingan. Di sini termasuk dalam substitusi, pendatang baru, pemasok, dan pembeli. Untuk menganalisis produk ataupun jasa pesaing bisa kita lihat dari yang pertama siapa saja sih pesaing baru kita. Yang kedua, sumber daya apa yang kita gunakan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan dan kelemahannya. Yang keempat, bagaimana pesaing itu merespon. Yang selanjutnya, siapa lagi selain pesaing tersebut gitu. Dan yang terakhir, tentukan pilihan potensi dalam usaha produk kita. Dalam menentukan analisis keunggulan strategi, kita dapat menggunakan salah satu analisis seperti analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu membicarakan tentang strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman dari suatu perusahaan atau produk yang akan kita luncurkan. Sehingga dari strategi tersebut kita bisa mengetahui seluk-beluk apa saja sih kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam produk yang kita produksi tersebut. Dalam strategi menangkap peluang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti adanya berbasis besar, dalam hal ini adalah adanya keunggulan dalam biaya atau unggul dalam persaingan. Maksudnya, yaitu barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen harganya lebih murah daripada harga dari pesaing lainnya atau kompetitor. Yang kedua, berbasis biaya.
dalam hal ini mengharuskan menjadi produsen dengan biaya rendah. Sehingga otomatis jika biaya dari produsen rendah, maka harga jual yang dijual atau yang ditawarkan oleh pihak produsen juga akan lebih murah. Tetapi mesti dalam produk yang baik. Yang ketiga, berbasis diferensiasi, yaitu adanya keunikan produk dan jasa dari perusahaan. Sehingga jika ada keunikan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbeda daripada pesaing, maka akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli. Yang keempat, fokus. Jadi tetaplah fokus pada pasar yang belum digarap. Sehingga ketika ada peluang di pasaran dan pihak pesaing belum menggarap hal itu, maka Anda yang masuk dan fokus dalam pasar tersebut akan menjadi lebih berpeluang dan produk Anda akan lebih diterima dan dipakai oleh konsumen. Untuk syarat-syarat strategis di sini mencakup kemampuan untuk merumuskan strategi bauran pemasaran, seperti adanya strategi produk. Di sini bisa dimulai dari nama produk, kualitas produk tersebut, manfaatnya, spesifikasi, bentuk, isi, pembungkus, dan atribut produk tersebut. Yang kedua, dilihat dari strategi harga. Jadi, penetapan harga itu harus disesuaikan dengan tujuan produsen serta tujuan konsumen. Yang ketiga, strategi tempat dan distribusi. Jadi, perusahaan itu dapat melayani konsumen dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selanjutnya, strategi yang lainnya adalah strategi promosi yang tidak kalah penting, yaitu sarana promosi menyangkut periklanan, penjualan, publikasi, dan juga bisa dengan melakukan penjualan personal. Selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah siklus hidup keunggulan bersaing. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini adalah tahap pengembangan. Jadi tahap pengembangan produk itu di tahap pertama. Lalu di tahap kedua itu tahap kedewasaan, di mana produk sudah diterima oleh masyarakat, sudah dipakai oleh masyarakat, dan selanjutnya tahap yang ketiga adanya tahap penurunan atau kemunduran, yaitu ketika konsumen sudah bosan atau sudah merasa tidak memerlukan lagi produk yang sudah dipakai sebelumnya, sehingga terjadilah penurunan atau kemunduran. Faktor lain dari penurunan atau kemunduran tersebut bisa juga dikarenakan karena produk tidak up to date. Nah, jadi ketika Anda sebagai calon pengusaha nanti, tolonglah selalu mengupdate barang atau produk yang kalian tawarkan, ataupun dari segi keunikannya ditambah sehingga barang Anda tetap dipakai terus oleh konsumen. Oke, baik, sementara pertemuan kita sampai di sini dulu. Materi ini bisa kalian baca atau kalian download juga di LMS, dan jika ada pertanyaan ataupun saran, ataupun jika ada hal-hal lain yang ditanyakan dalam materi yang ini yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu dan tetap stay safe.